Amang-amang, ua-ua, ibi-ibi, toa-toa, jalan kaki lagi. Kang Ilyas, selamat pagi Kang Ilyas, Bapak Dewa, kemudian siapa lagi ya? Eh, Bapak Caca, Bapak Budi, Bapak Dudung, ya. Kemudian siapa lagi? Banyak lah ya. Jadi kalau disebutkan satu-satu terlalu banyak, menghabiskan waktu. Teman-teman, teman-teman, kemarin kita alumni SMA 1 ya angkatan 98, meskipun tidak semuanya dan hanya sedikit ya, mengadakan ngeliwat ya, mengadakan yang mengaliwat. Pokoknya ngaliwat lah ya, ngaliwat itu ya masak-masak ya, tapi non ya dengan penyajian atau penghidangan yang sangat tradisional. Begitu, sambil jalan kaki kita akan mencoba mengupas Kali Yuga. Sesuai dengan apa yang saya ucapkan sebelumnya, pembahasan Kali Yuga ini mungkin membutuhkan waktu 3 kali ya. Namun untuk simpulan ya ataupun itu apa ya dongengnya lah, bukan dongengnya apa ya, tulisan padatnya itu sudah saya bacakan, bukan tulisan ya, narasi padatnya sudah saya baca, bukan saya yang membacakan, bukan, sudah saya tulis dalam bahasa Sunda. Sudah saya tulis dalam bahasa Sunda, kemudian dibacakan itu oleh Kang Dewa Bejana ya. Karena Kang Dewa ini memiliki khas atau kekhasan ketika membaca naskah Sunda ya, enakan gitu, jadi memang Sunda ya beliau mah gitu. Kalau menggunakan bahasa Indonesia teh ku abdi teh jadi mungkin telinga saya karena terlalu apa ya, intens ngupingkeun Kang Dewa naon ya, ngawangkong ya, ngupingkeun ucapan-ucapan ataupun ya ucapan Kang Dewa. Maka ketika Kang Dewa membacakan naskah dengan bahasa Indonesia itu lumayan, jadi hilang itunya, hilang naonnya, hilang chemistry nah gitu. Nah, Kali Yuga ini adalah salah satu konsep di dalam Hindu sebetulnya ya. Kemudian diadopsi oleh leluhur Nusantara. Ya, Kali Yuga itu kan satu masa ya ataupun fase dalam kehidupan di dunia ini, zaman. Nah, zaman yang ada di dalam masa Kali Yuga ini adalah kondisi-kondisi sosial, kemudian juga kondisi alam ya, karena manusia dengan alam ini memang ya tidak mungkin dipisahkan, manusia itu bagian dari alam ya. Nah, kondisi sosial ya dan kondisi alam di zaman Kali Yuga ini memang identik dengan apa yang diamalkan atau yang diprediksi oleh seperti halnya Jayabaya ya, kemudian Dharma Siksa ya. Bahkan di dalam peradaban Eropa atau Barat pun itu ada kan Nostradamus ya, seorang peramal atau pengamat masa depan asal Belanda ya. Itu sudah diprediksi bagaimana kondisi sosial ataupun kondisi kondisi alam ya, atau kondisi keterhubungan manusia dengan alam, jagat alit dengan jagat gede di zaman Kali Yuga, di masa Kali Yuga. Nah, tentu saja Kali Yuga ini bukan salah satu akhir zaman ya, karena memang
Kalau di dalam prinsip kosmologi agama lain, misalnya Hindu ya, kemudian di dalam konsep yang dikemukakan oleh Ibnu Sina juga ya, abad pertengahan, bahwa alam ini akan terus melakukan metamorfosis, Namun tentu saja ini tidak ada kaitannya dengan bahwa alam itu abadi ya, bahwa alam itu kekal. Tidak ada kaitannya dengan itu. Karena bagaimanapun juga akan ada batasnya. Yang namanya makhluk, yang namanya alam, yang namanya apapun yang ada di sekeliling kita, yaitu ada batasnya, pada akhirnya akan menemui ujung. Nah, di zaman Kali Yuga ini sangat identik juga dengan apa yang biasa disebutkan ya oleh Rasulullah di dalam hadis-hadis tentang masa depan. Seperti yang biasanya diawali oleh sayati ala ummati zamanun ya. Akan datang kepada umatku suatu zaman, kan begitu. Nah, jadi bapak-bapak, dia teman-teman itu bisa melihat lah, bisa mengamati bagaimana kondisi zaman di Kali Yuga ini, daerah Kali Yuga. Kita amati saja ya kondisi sosial kita saat ini. Kalau di dalam Jayabaya itu kan disebutnya dengan zaman edan ya. Bagaimana manusia edan ya, gitu saja ya. Kita tidak perlu misalkan menjelaskan secara detail dan rinci di zaman Kali Yuga ini. Namun kalau di dalam ramalan ataupun prediksi Jayabaya, bahwa zaman Kali Yuga ini disebut dengan zaman edan. Edan itu kan gila ya, zaman gila ya. Jadi yang namanya gila itu berarti yang paling penting ya, yang paling penting di dalam kegilaan itu tidak sinkronnya antara hati dengan logik ya, dengan logika, atau hal-hal yang memang di luar logika, tetapi bukan di luar logika nate, bukan teka harti ku akal ya, melainkan ya gila nya. Misalnya begini, mestinya memakai sepatu itu di kakinya, dipakai di tangan ya. Nah, berarti itu adalah contoh kegilaan ya, atau ketidakadilan juga kan. Karena kalau di dalam konsep keyakinan kita atau agama kita, adil itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Itu adil ya. Tapi kalau misalnya kita memakai sepatu di tangan, sendal digantungkan misalkan di dada ya, kemudian nango lancingan panjang sapali ya, kadang-kadang itu kan kita pandang gila ya. Nah, zaman edan ataupun Kali Yuga itu memang begini ya. Hal-hal yang semestinya masuk akal, hal-hal yang semestinya bisa dicerna oleh akal sehat, malah tidak ya. Saya ambil contoh ya, kalau dulu kan di sebelum zaman Kali Yuga ya, itu kan masyarakat itu bekerja sesuai dengan apa ya, lamun aya nama job description-nya, sesuai dengan tupoksinya ya, sesuai dengan tupoksi. Mungkin saat ini kehidupan manusia itu tidak begitu ya. Saya ambil contoh dulu ya, di masyarakat Nusantara yang namanya kelas sosial ketiga, misalnya pedagang lah, pedagang, petani ya, itu tidak boleh membahas hal-hal selain apa yang dimiliki oleh dia sebagai profesinya itu ya. Kalau pedagang kan tidak usah kita membahas politik, membahas agama ya, membahas hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan keahliannya. Pedagang itu ya bahasnya bagaimana meningkatkan pendapatan, kan begitu. Nah, itu kan contoh ya di masyarakat Nusantara. Misalnya kalau ada petani
atau pedagang yang membahas agama itu konon akan dihukum. Kenapa? Karena masalah agama atau keyakinan ini memang sudah ilmu-ilmunya ya, termasuk dengan teologi dan lain sebagainya, itu memang sudah ada yang mengurusnya, yaitu kelompok sosial kahijinya, anu disebut pandita, kesini kan ulama ya, ajengan. Jadi pedagang itu ya tidak dibenarkan untuk membahas hal-hal yang ada kaitannya selain dengan keahliannya. Nah, beda dengan di zaman Edan ya, atau dengan di zaman Kali Yuga, Kang. Dengan di zaman Kali Yuga, siapapun kan seolah-olah bisa membahas politik ya. Bahkan lebih tahu dari para politisi ya. Itu contoh gejala ataupun kondisi yang terjadi di zaman Kali Yuga ini atau zaman Edan ya. Pahili itu artinya bukan pahili ya itu mah, tapi lebih ke siapapun memiliki kebebasan yang seolah-olah kebebasan itu tanpa adanya acuan, atau lamun dia mah tanpa kerangka ya, tanpa pola. Jadi bebas sebebas-bebasnya. Tidak begitu ya. Nah, saat ini kan apalagi setelah difasilitasi ya oleh media sosial, siapapun bisa membahas apapun. Siapapun bisa mengupas dan mengulas apapun. Nah, kalau di zaman dulu ya, di zaman Nusantara kuno, ketika saya misalkan ya pedagang ataupun petani lah, kemudian membahas agama ataupun membahas politik, akan ditangkap itu teh. Kenapa ditangkap? Karena bukan wilayahnya, begitu kan. Wilayah petani itu membahas bagaimana meningkatkan produktivitas pangan, kemudian bagaimana ya bahas cabai, bonteng kan, bukan membahas politik kalau petani. Itu di zaman dulu ya, di zaman Nusantara kuno. Tapi kalau saat ini kan, karena kata Jayabaya kita sudah memasuki zaman Edan ya ataupun Kali Yuga, maka siapapun boleh membahas politik ya, meskipun kadang-kadang ya naon teh pajiin-jiin mungkin ya karena dibahas bukan oleh ahlinya. Nah begitu ya, saya ambil contoh lagi lah, bagaimana di zaman Edan ini atau zaman Kali Yuga ini kondisi sosial. Nah sebaliknya ya, ketika kelompok sosial ketiga dan keempat itu tidak boleh membahas agama, politik ya. Nah, kelompok sosial kesatu, kelompok sosial pertama ya, yaitu agamawan lah dalam hal ini. Di zaman dulu itu tidak dibolehkan ya memiliki kekayaan, tidak dibolehkan memiliki harta kekayaan atau properti, tidak boleh itu di zaman Nusantara kuno mah. Kenapa tidak boleh? Karena yang namanya agamawan adalah pandita ya, namanya juga pandita, kemudian ulama adalah tokoh-tokoh yang memang sudah tidak lagi terikat atau kalau dalam bahasa Sunda nama kabeungkeut ku hal-hal yang sifatnya bendawi. Jadi urusannya kalau agamawan itu memang sudah kepada hati, ikan hati, kemudian hubungan vertikal ya, hubungan vertikal dengan Tuhan. Kemudian sudah betul-betul meyakini bahwa segala sesuatu itu ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, bahwa kita hanya menjalankan skenario ataupun jalan kisah ya. Nah makanya tokoh atau agamawan ini di zaman Nusantara kuno tidak diperkenankan memiliki properti, memiliki sawah misalkan, nggak boleh ya. Sudah cukup atuh. Cukupnya itu artinya bahwa para agamawan itu sudah namanya teh tos masagi sudah memasrahkan segalanya, bahwa urusan-urusan yang sifatnya duniawi ini
masalah sepele ya, masalah sepele yang kadang-kadang kalau misalkan kita terikat ya, kalau kita kan masih jauh ya, apalagi kita sudah hidup di zaman edan. Kalau misalnya kita itu terikat oleh hal-hal yang sifatnya kebendaan, duniawi, kemelekatan, itu kan akan mengganggu hubungan kita dengan hal-hal yang sifatnya rohani ya. Ya bukannya artinya kita itu tidak boleh kaya ya di zaman Nusantara, tapi kita mesti masuk ke kelompok sosial ketiga dan keempat begitu. Kalau agamawan itu tidak boleh ya memperkaya, kemudian maaf ya tidak apa-apa karena saat ini kan kita hidup di zaman edan, di zaman kali juga, maka kita akan banyak melihat tokoh-tokoh agamawan misalkan memakai mobil mewah ya, kemudian menggunakan atau memiliki apa memiliki memiliki naum oke misalkan itu di dalam sistem Nusantara itu tidak boleh begitu ya. Kalau agamawan hatta memiliki rumah pribadi pun itu tidak boleh, tapi disediakan oleh kerajaan dalam bentuk padepokan ya, dalam bentuk padepokan. Nah, agamawan di zaman Nusantara kuno itu begitu, tidak boleh memiliki sawah, rumah ya, pribadi yang sifat-sifatnya properti, itu nggak boleh. Kenapa? Karena ya kalau agamawan kan sudah melekatnya itu dengan yang maha kuasa ya, dengan hal-hal yang memang non ima batin, rohani ya, bukan dengan hal-hal yang begini ya. Kan bahaya kalau misalnya agamawan masih memikirkan uang ketika dakwah misalnya atau ketika mengajak pada kebaikan, itu bahaya itu teh. Betul itunya di ini zaman Nusantara kuno ya, bukan zaman ini ya. Karena kita di zaman ini mah hidup di zaman Kali Yuga atau zaman Edan, ya memang apa yang semestinya ideal itu menjadi tidak ideal ya. Nah begitu. Kemudian agamawan juga tidak dibolehkan memasuki wilayah politis di zaman kuno ini ya. Saya tidak berbicara zaman ini ya, karena zaman ini mah memang kebalikannya kan. Agamawan itu tidak boleh memasuki wilayah politis. Ya kita jangan jauh-jauh lah masalah tadi yang kekayaan di zaman Nabi saja ya, zaman Rasulullah kan. Rasulullah itu menjadi pedagang di usia ke berapa ya? Sejak diasuh oleh pamannya kan sampai usia 25 kan. Kemudian di usia 25 sampai 40 tahun ya, selama 15 tahun itu lebih banyak menyepi niis ya. Kemudian lebih banyak tahanus. Kadang-kadang kita sok menjadikan setelah menjadi nabi hidupnya bersahaja ya. Bahkan supaya tidak melekat dengan keduniawian itu semua hartanya itu yang dimiliki oleh Khadijah kan digunakan untuk dakwah. Bukannya kita malah memperkaya diri dengan dakwah, bukan ya. Kalau Nabi kebalikan ya, kalau Nabi itu menjadi tidak kaya dan menggunakan kekayaannya itu untuk dakwah. Bukan sebaliknya, ya bukan sebaliknya kita menjadi kaya karena dakwah. Itu tidak boleh ya kalau di zaman dulu ya. Ya akhirnya makan kita memang hidup di zaman edan ya. Kalau di zaman edan atau di zaman kali juga ya tidak aneh ketika misalnya yang namanya agamawan pak kaya-kaya ya, pak populer-populer kan. Kemudian pak agul-agul itu menjadi hal yang biasa kalau di zaman edan mah atau di zaman kali juga ini. Tapi kalau di zaman Nabi, yaitu zaman kemudian di era Nusantara kuno itu tidak boleh ya. Kemudian tidak boleh memasuki wilayah politis. Nah, ketika pandita ataupun agamawan masuk ke wilayah politis, itu agamawan ya, itu ganti posisi menjadi begawan namanya. Begawan itu apa?
Begawan itu kalau di dalam sistem Nusantara kuno itu yaitu resi yang pindah posisi jadi begawan lah begitu ya. Kalau sepertinya kita itu selalu juga ya tidak tidak mengartikan sesuatu itu dengan tepat. Kita kan begawan seolah-olah jalma yang hebat ya, yang memiliki pandangan waskita ya. Padahal begawan itu secara terjemahan ya, karena posisinya itu pindah tina kelompok sosial ke satu, yaitu resi atau pandita ya. Ketika masuk dia itu memiliki pandangan-pandangan atau lebih cenderung memilih ke sikap politis. Nah itu teh menjadi begawan. Nah begawan itu adalah resi yang tercela sebetulnya, resi yang tercela, resi yang menghilangkan atau yang menanggalkan karsiannya. Nah begitu ya, kalau dulu begitu ya, saat ini malah ya karena kita hidup di zaman Kali Yuga, kalau kata Nabi Muhammad mah kita itu hidup di zaman akhir ya. Sayati ala umati zamanun, maka pagalo itu acak-acakan. Sistem sosial pun seolah-olah saat ini terstruktur pada acak-acakan. Ya memang begitu ya kondisinya. Ini sistem sosial ya, belum lagi misalnya pandangan-pandangan ataupun ide-ide tentang alam semesta ya, tentang kesemestaan hidup di zaman Kali Yuga atau di zaman Edan ini, atau kalau di dalam hadis Nabi itu dengan sebutan akhir zaman ya, ataupun sayati ala umati zamanun, itu memang ya jauh dengan nilai-nilai ideal lah. Itu dalam sistem sosial tadi saya sebut satu, itu hanya satu ya. Apalagi dalam hal-hal yang memang ada kaitannya dengan misalnya keadilan ya, kemasyarakatan dan lain sebagainya. Dan kita itu menjadi bagiannya ya, bagian di dalam Kali Yuga ini. Maka kita sebetulnya jangan aneh ya ketika melihat di dalam kehidupan kita saat ini banyak masalah-masalah ya, timbul kejahatan, muncul kemunafikan, muncul lagi potensi-potensi kejahatan lainnya. Itu jangan aneh ya. Kenapa kita jangan aneh? Ya karena kita hidup di zaman Kali Yuga, di zaman yang sudah tidak ideal sebetulnya ya. Di zaman yang kalau dalam pandangan Jayabaya mah zaman edan. Jadi tong aneh ya. Lamun misalnya kita teh cuna ya nama asal loba-loba teuing kejahatan. Ya meskipun kita mencoba untuk mengeliminasinya atau mencegahnya lah, preventif, namun tetap karena kita hidup di zaman Kali Yuga atau di zaman naon ya, panopian di zaman edan ya, ilmu pengetahuan dijual belikan ya. Kemudian sekali lagi saya ingatkan ya, kalau Nabi kan dulu itu dagang ya di usia 12 tahun lah, mungkin 12 tahun sampai 25 ya, sejak diasuh oleh pamannya. Kemudian menikah itu di usia 25 dengan Khadijah yang sangat kaya. Nah, kalau Nabi ya menjadi tidak kaya karena kekayaannya itu digunakan untuk dakwah. Kemudian di usia 25 sampai 40 tahanus, dan di usia 40 itu kekayaannya dihabiskan ya, menjadi miskin atau menjadi tidak kaya karena menggunakan kekayaannya untuk dakwah ya. Nah, kalau kita kadang-kadang sebaliknya, menggunakan dakwah untuk menjadi kaya. Nah, jangan aneh karena memang kita hidup di zaman Kali Yuga. Begitu ya. Dulu kan di zaman Kali Yuga itu sebetulnya hal-hal yang mestinya sederhana kan menjadi ruwet. Hal-hal yang mestinya simpel itu menjadi kompleks. Saya ambil contoh lah begini. Ilmu pengetahuan itu ya, ilmu itu bisa
ditransformasikan atau bisa di apa ya, ya bisa dipastikan ka saha wae ku jalmi anu gaduh ilmu, kan tanpa perlu dijual kan ya. So saya misalkan memiliki pengetahuan tentang menanam tales, tah misalkan kan teu kudu dijual kan pengetahuan saya itu kepada orang lain ya. Sok tapi saat ini menjadi lebih lebih apa ya, lebih rudat ya, masalah menanam padi ini, pengetahuan yang dimiliki misalnya oleh petani atau oleh ahli pertanian kan tidak usah dijual kan pengetahuannya itu, begitu kan. Kita tinggal melatih ya, mensosialisasikan, kemudian membina petani, dan tidak usah dijual pengetahuan itu. Sok sok emutan ya, siga halnya nabi dakwah ya, kemudian ulama-ulama dulu itu menyebarluaskan Islam kan itu diaciskan ya pengetahuan mah. Nah kita kadang-kadang saat ini ya kumahanya ya jauh dengan idealis, jauh dengan ideal kita. Kalau komo kan kita inginnya mencontoh kepada Rasulullah ya, kadang-kadang jauh ya, pengetahuan pun kadang-kadang kita jual belikan ya. Itu contoh kecil lah, hal-hal yang simpel, hal-hal yang sebetulnya itu kumahanya cek abdi mah da simpel dah ya. Mungkin pikiran saya ya, itu simpel loh ya, untuk masuk ke sekolah misalnya, untuk masuk ke sekolah dan si anak didik itu ingin mengenyam apa ya, ingin belajar kan teu kudu paciweuhnya ya nama milih heula sekolah kumana ka mana, kemudian belum daftar online ngasupkeun dokumen. Sok beda dengan dulu lah zaman padepokan misalkan ya, si anak didik tinggal clek diuk, kemudian diajarkan ku pandita ataupun oleh ulama ya. Sama dengan pondok pesantren lah kalau dulu kan tanpa kumahaya tepat ciwehnya, tepat ciweh. Tapi saat ini ya siapa ya, semua menjadi paciweh ketika PPDB intinya, PPDB semua ikut terlibat, semua ikut gelisah, semua juga ikut mahon ya, seolah-olah ikut terlibat lah, paciweh ya, PPDB paciweh ya, padahal belum masuk sekolah itu teh. Nah dulu mah begitu kan ya, contoh ke pengajian ya dulu ketika saya kecil ya, pengajian kan dijajah pokolot, dijahkan isukan anak atau saat itu juga ngaji we, atau sama dengan sekolah agama. Tayata aya nu dijual mah tanah tah. Ada yang dijual di sini. Nah begitu teman-teman ya. Jadi kumaha ya. Ya tidak apa-apa, katakan saya tadi sudah mengatakan tong kaget dah nama kita hidup di zaman Kali Yuga atau zaman Edan. Sok coba ya, kita teh mesti ya, saya hanya bisa ngomong ya. Saya bukan wakil teman-teman ya. Sok coba kita teh mesti berpikir tehnya logis, kemudian simpel lah, simpel. Kenapa kita belajar matematika sok di sekolah? Kan untuk menyederhanakan soal itu teh matematika itu, makanya dina matematika sok aya dengan perintah sederhanakanlah, kan begitu kan, untuk tekinya walaupun soalnya itu rumit ya, soalnya itu sulit ya, tetapi tetap saja perintah matematika itu sederhanakanlah, sok ya selesaikanlah gitu kan, bukan malah masalah yang sederhana menjadi juat ya. Dari zaman Kali juga kita memang gitu ya. Itu contoh lah di dalam pendidikan ya, karena ilmu itu kan kudu dijual kan, sok we emutan. Saya misalkan memahami matematika kan tidak usah saya kilo ya. Tidak usah saya kilo kepada anak didik di kilo, misalkan kabar barudak tas sakieun pengetahuan saya teh kan nggak begitu. Ya. Lupa Eko izin ke Pak Eko teh sok ya, saya memahami misalkan tentang
naon ya, misalnya teh tentang pengetahuan atau tentang matematika ya tadi nu simpel ya. Kan saya tidak usah mengkilo itu si matematika itu saya di kilo si pengetahuan matematika teh perlu dijual kan enggak kan? Pengetahuan itu kan hal-hal yang memang teka tingali ya, tetapi bisa direalisasikan dan kan kudu dijual kan sok. Ya, saya tahu misalkan ada kejadian di sini misalkan saya tahu bahwa sawah ini akan dijual kan. Kan saya tidak perlu misalnya menjualnya, yang menjual pengetahuan saya atau menjual informasi saya kepada teman, saya dikasih tahu bahwa di Balandongan itu ada sawah yang dijual, sawahnya yang mana asal saya dibayar dulu, kan nggak begitu juga ya. Ya termasuk saya ya sebetulnya itu sudah masuk ke dalam jebakan ataupun bukan jebakan ya. Ya ke dalam zaman ini, zaman Kaliuga ini, jadi tidak bisa dielak juga ya. Dan itu adalah satu hal yang memang pasti dilalui. Nah ujung-ujungnya kan kita memang langsung tong gitu Pak atas zamannya betul ya atas zamannya saya hanya ingin membandingkan saja zaman ke zaman itu seperti ini begitu ya. Kalau yang ideal mungkin ya kan di dunia teh henteu sadayana naon teh matre ya, tidak semuanya materialis ya, tidak semuanya idealis ya. Masing-masing beda-beda lah. Kalau pandangan idealis itu begitu ya, pandangan idealis itu pasti akan merujuk pada cita-cita awal kan. Cita-cita awal itu ya seperti yang dilakukan oleh nenek moyang kita dulu. Nah begitu. Jadi ada juga pandangan yang sifatnya memang materialis. Ya kalau pandangan materialis kan begini ya, materialis itu. Kita jangan soan misalkan ke kelompok ateis memandang materialis ya, sementara kita sebetulnya sedang mengamalkannya begitu ya. Saya ambil contoh beginilah, saya itu misalnya toh-tohan totolosoan yang mengundang dunia misalkan, itu kan salah satu contoh sederhana materialis ya. Kemudian saya punya pengetahuan, kemudian saya jual pada anak-anak ya. Nah itu materialis karena yang namanya materialis itu ide bisa dihilikeun jeung materi kan. Ide itu bisa ditukar dengan benda, itu materialis ya. Nah, kita kadang-kadang ke kelompok ateis, wah itu mah materialis, noh. Tuhan juga ditolak ya karena teka tingali. Nah sedangkan kita ya yang mengatakan atau mencemooh materialis, justru kita itu saat ini ya, termasuk saya, termasuk Abi ya, bukan hanya teman-teman sedang mengamalkan itu. Nah begitu ya. Ya mungkin teman-teman tidak semua begini, tidak semua juga begitu kan. Seperti saya katakan tadi, jelema memang beda-beda kan pandangannya. Tetapi kalau pandangan idealis itu ya begitu, ilmu tidak usah dijual, kemudian masuk ke sekolah tekudu pajuat ya. Masa masuk ke sekolah juat sih aneh abi mada. Nah gitu kan kalau idealismenya ya. Kalau idealis begitu ya. Untuk masuk sekolah kok masih mani juat gitu kan. Kan untuk masuk sekolah itu lihat saja tong jauh-jauh sekolah agama kan simpel kan, tinggal bawa budak daftarkan, milih bangku kata aku ya, kemudian belajar. Ayeuna kumaha ya, itu kalau idealis ya. Tapi kalau kalau pandangan kita itu pandangannya zaman Kaliuga ya, dan memang sudah zamannya begini ya. Manusia itu bahkan lembaga pendidikan itu kan mestinya ilmiah kan, ilmiah loh lembaga pendidikan itu mestinya. Masa hal-hal yang ilmiah tapi diawali dengan kegelisahan, gelisah itu loh. Saya tidak akan menyebutkan gelisahnya seperti apa ya. Orang tua gelisah, anak-anak gelisah. Bahkan ada yang begini kan, orang tua juga, aduh cenah teh anak teh belum tentu masuk, walaupun nilainya gede, takut tiba-tiba si listnya itu hilang, tidak daftar. Nah, itu kan gelisah,
khawatir ya, khawatir itu gelisah, khawatir kan untuk masuk ke lembaga pendidikan itu mestinya bahagia kan, logik kan, sehingga budak ketika akan masuk TK kan bu atau ketika saya dulu mau masuk ke SD, mau masuk ke sekolah agama teh atau manuk mantap begitu ya, tapi ayeuna kumaha gelisah. Itu orang tua dan anak, belum lagi misalnya pihak sekolahnya, pihak sekolah panitia itu gegebegan juga ya, atau gelisah. Udah ketinggali atau ya dalam psikologi itu kan, bahwa wajah ataupun ya memang zamannya gini, kalau kita hidup di zaman Kali Yuga ya. Tapi kalau kita ingin ideal ya mestinya kan untuk masuk ke sekolah mah kuduna simpel gitu kan, simpel kalau ingin ideal ya. Contohnya ya kita ulah jauh, jangan jauh-jauh studi banding ke mana ya, ke agama, sekolah agama atau studi banding mah sok tinggal di sekolah agama. Sekolah agama itu kan saya katakan tadi tinggal asup ya budak teh. Nah selain itu ya, kita itu selalu banyak alasan pastinya. Pak sebenarnya jumlah sekolah, gedung sekolah atau jumlah sekolah negeri dengan jumlah siswa tidak sebanding. Itu kan alasan-alasan kita saja ya. Alasan kita tuh begitu ya. Ketika ingin ideal ya, kemudian muncullah alasan-alasan sekolah swasta banyak ya. Nah begitu, sekolah swasta misalkan banyak. Ada yang bertanya ke saya, kenapa Pak cenah ayeuna anak-anak teh anak-anak teh yang teh asup teh ka negeri we nya. Ya salah satunya kan kita tidak punya indikator yang tepat ya untuk menjaring anak-anak masuk ke sekolah, itu tidak ada ya. Itu kan semuanya bias ya, bias itu siga zonasi we. Kalau dengan zonasi misalnya pasti yang dekat kan, anu jauh mah moal ya. Begitu kan, seleksinya kan begitu ya. Sementara ya saya kan idealnya begini ya, yang namanya pengetahuan ya, anak-anak ingin mengenyam ilmu kan tidak diukur oleh jauh dan dekatnya ke lembaga pendidikan. Kalau di dalam idealis ya, bahwa misalnya saha ulama-ulama Islam dulu aya nu ngajuk-juk kemana kan, nu masantren teh anu ngaji ya. Contohnya begitulah ya. Jadi kita teh memang kudu namanya nyontohna kanu ideal ya, bukan kanu anu asalna simpel mudah menjadi juat ya. Tapi saya gak tahu mengapa ya manusia ini, zaman edan teh katanya manusia ini akhir-akhir ini lebih memilih menjadi lebih juat dibandingkan simpel. Begitu ya teman-teman. Sudah saya katakan tadi bahwa pembahasan Kali Yuga ini mungkin membutuhkan waktu yang panjang ya. Tapi untuk bahasa Sundanya sudah dibacakan itu oleh Kang Dewa. Itu lamun ieu mah naonna kesimpulannya begitu di zaman Kali Yuga mah ya. Jadi hal-hal yang semestinya simpel menjadi juat ya. Jeung ngajuatkeun maneh, dinya ngajuatkeun serangan. So, tingali we. Itu di pendidikan. Kemudian tadi saya bahas juga di kehidupan sosial, nanti bagaimana di dalam keagamaan juga nanti saya bahas lah mudah-mudahan. Tapi perlu diingatkan ya, pembahasan ini bukannya saya yang hebat, bukan, tetapi ini hanya membandingkan saja kehidupan kita yang saat ini hidup di zaman Kali Yuga ya dengan kehidupan sebelum-sebelumnya, apalagi kehidupan yang ditempuh oleh para nabi ya. Hampir semua nabi itu ya hidupnya ya, contohnya kan kita uswah hasanah kita atau contoh baik kita adalah Nabi Muhammad. Tina kaya menjadi biasa ya, karena kekayaannya digunakan untuk dakwah. Nabi tidak memaksa manusia, kemudian apalagi misalkan dakwah, setelah dakwah kudu dibayar kan Nabi ya. Kemudian kalau zaman ini pasti ada alasan, Pak cina untuk apa pun saya tiba landongan ke pangkalan tepan Pak, pun make bensin Pak cina ya.
Itu kan alasan-alasan kita yang memang sudah hidup di zaman Kali Yuga dan terikat oleh materi begitu. Ya, kalau mungkin ya begitu ya, jadi kaditu kadieu nya. Dan namanya lagi abdi hidup di zaman Kali Yuga, jadi kaditu kadieu tuntung nama tuh iya nya. Jadi teman-teman ya, kalau misalnya kita kita ingin mengembalikan idealisme ya, kembali ke cita-cita awal memang sulit. Ya paling tidak kita mesti banyak mengetahui bahwa zaman ini memang sudah di zaman Kali Yuga. Nanti untuk pembahasan alam di zaman Kali Yuga itu bagaimana ya, itu ada ya. Kondisi alam, kemudian cuaca, iklim dan lain sebagainya. Demikian teman-teman, nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.